Puji Tuhan, selamat malam. Kembali kita bergabung untuk belajar kebenaran firman Tuhan saat malam hari ini. Sebelum itu kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur atas kesempatan kembali untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih atas keberadaan kami sampai hari ini Tuhan. Kami tahu ini semua karena anugerah-Mu yang begitu besar buat kehidupan kami. Segala puji, segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan bersyukur saat malam hari ini kami terus memohon kepadamu pimpinan-Mu, penyertaan-Mu dalam kami belajar kebenaran firman-Mu. Kami kembali rindu belajar kitab 1 Korintus Tuhan. Tuhan tolong kami, terangi mata hati kami. Oh Tuhan, biar kami sama-sama belajar firman-Mu saat malam hari ini. Kami juga berdoa buat teman-teman kami Tuhan yang rindu bergabung secara online. Oh, secara offline juga Tuhan Yesus berkati kami semua. Berikan kami kerinduan yang sama untuk kami sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu hanya firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami sungguh percaya Engkau persiapkan hamba-Mu. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya hikmat-Mu. Oh Tuhan Yesus sudah menyertai hamba-Mu. Biar melalui hamba-Mu pakai menjadi alat-Mu untuk memperkatakan kebenaran firman-Mu. Kami mulai pembelajaran kami saat malam hari ini dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat tahun baru buat teman-teman semua, buat seluruh teman-teman kami mungkin yang secara offline, secara online kami belum bertemu, tapi kami dari Persekutuan Doa Injil mengucapkan selamat tahun baru. Selamat kita memasuki tahun 2024 dengan anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami juga berterima kasih buat seorang ibu yang memberkati kami, yang sudah diberkati juga melalui pembelajaran Kitab Korintus ini. Terima kasih, biar doa kami biar terus boleh bergabung uh, mengikuti YouTube pembelajaran kami. Terima kasih. Kita akan mulai pembelajaran kita malam ini dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada kedua belas muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Amin.
Puji Tuhan, kita bersyukur saat malam hari ini kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kita melanjutkan pembahasan kita, bedah buku kita berdasarkan buku karangan Gordon V. Kita mau lanjut ke pasal 15 dari buku 1 Korintus. Kita batasi pembahasan kita malam hari ini di pendahuluan, sebagaimana yang akan kita lihat di buku kita ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Masuki pasal 15, kita dapati perbedaan tema yang cukup jauh dari pembahasan di pasal 14 tentang karunia-karunia Roh Kudus, bagaimana seharusnya digunakan dalam ibadah bersama, itu di pasal 14. Nah, di pasal 15 berubah pembahasan Rasul Paulus kepada tema kebangkitan orang percaya. Terjadi perubahan yang cukup drastis. Di pasal 12 sampai 14 bahas tentang bahasa roh, nubuat, sepertinya lompat kepada sebuah ide yang benar-benar baru. Paulus membahas kebangkitan orang mati di pasal 15. Sepertinya nggak nyambung bahkan. Namun, saat kita melangkah mundur untuk melihat konteks yang lebih luas, akan dapat kita lihat bahwa doktrin kebangkitan orang percaya itu berhubungan erat dengan pasal-pasal sebelumnya, khususnya dengan pasal 12 sampai 14. Puji Tuhan. Sebelum lebih lanjut dari buku ini, kita kembali mau mengingat sedikit bagaimana pembelajaran kita sudah melalui beberapa pasal. Pasal 1 sampai 6 kita sudah bahas, sudah tegaskan bahwa keenam pasal ini berisi tanggapan Paulus terhadap laporan dari keluarga Chloe tentang keberadaan jemaat Korintus. Itu pasal 1 sampai 6. Masuk pasal 7 sampai akhir di pasal 16 itu merupakan tanggapan Paulus terhadap surat yang jemaat Korintus kirim kepada Rasul Paulus. Ada hal-hal yang mereka merasa perlu jawaban, peneguhan, karena itu mereka tulis surat untuk dijawab, disikapi oleh Rasul Paulus. Jawaban sikap Rasul Paulus itu kita dapati di ayat di pasal 7 sampai 16. Dan kita sudah lihat di pasal 7 itu membahas tentang perkawinan, kemudian pasal 8 sampai 10 tentang daging yang dipersembahkan kepada berhala, pasal 11 sampai 14 itu Paulus bahas tentang sikap-sikap, tindakan-tindakan yang keliru dalam konteks ibadah bersama. Jadi kita bisa ambil cara garis besar ada 3 poin yang kita sudah lihat berkaitan dengan respon tanggapan Paulus terhadap surat yang dikirimkan oleh jemaat Korintus. Jadi kita bisa sederhanakan ada 3 yang sudah kita bahas, topik yang diajukan oleh jemaat Korintus untuk dijawab oleh Rasul Paulus. Pertama topik tentang pernikahan,
kedua topik tentang persembahan kepada berhala, dan ketiga topik tentang sikap penggunaan karunia-karunia Roh Kudus dalam ibadah. Itu kita bisa eh, sederhanakan seperti itu. Sudah ada tiga topik yang dibahas dari pasal 7 sampai 14. Masuk ke pasal 15, Paulus membahas tentang kebangkitan orang percaya. Ini pun tentu tak bisa dilepaskan dari konteks surat yang dikirimkan oleh jemaat Korintus kepada Rasul Paulus. Entah jemaat Korintus secara literal, secara langsung menanyakan apa sih yang terjadi di saat akhir zaman Yesus datang kembali. Apakah seperti itu? Tapi itu kayaknya kemungkinan kecil. Kemungkinan besar adalah Paulus tulis pasal 15 ini karena pemikiran-pemikiran yang muncul di surat 1 Korintus yang perlu dibenahi lewat pasal 15 ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita kembali ke buku kita. Permasalahan yang dijawab oleh Rasul Paulus, yang disikapi oleh Rasul Paulus di pasal 15 ini, itu berkaitan dengan sikap jemaat Korintus atau keyakinan jemaat Korintus bahwa setelah kematian tidak ada kebangkitan. Maaf, saya tidak catat. Di 1 Korintus 15 ayat 21, ayat 12, maaf. Saya bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Ayat ini mewakili permasalahan yang muncul di tengah jemaat Korintus tentang kebangkitan orang percaya. Saya bacakan. Nah, kalau kami para rasul selalu memberitakan, mengkhotbahkan bahwa Kristus sudah dihidupkan kembali dari kematian, kenapa ada sebagian dari kalian mengatakan bahwa kita, pengikut Kristus, tidak akan dihidupkan dari kematian? Jadi, bahasan kita sebenarnya cukup jelas. Apa yang Paulus panjang lebar jelaskan dari ayat 1 sampai 58 itu ditujukan untuk mengcounter masalah ini. Bagaimana mungkin sebagian dari kalian mengatakan bahwa orang-orang percaya, orang-orang Kristen, nggak dihidupkan kembali, nggak dibangkitkan kembali dari kematian? Gimana mungkin kalian seperti itu? Itu yang jadi pembahasan kita malam hari ini. Dibagi menjadi tiga bagian. Respon Paulus dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama itu ayat 1 sampai 11. Bagian kedua ayat 12 sampai 14. Bagian ketiga ayat 35, maaf sampai ayat 34. 12 sampai 34 itu bagian kedua. Bagian ketiga itu ayat 35 sampai akhir ayat 58. Tanggapan Paulus di bagian pertama, Paulus
menegaskan kembali keyakinan yang sama-sama mereka percayai, baik Rasul Paulus dan jemaat Korintus percayai, yaitu bahwa Tuhan Yesus tidak tetap di dalam kubur setelah ia mati untuk menebus dosa orang-orang percaya kepadanya, maka kemudian setelah 3 hari ia bangkit kembali. Ini common ground, kepercayaan bersama antara Rasul Paulus dan orang-orang Korintus, jemaat Korintus. Dan di common ground ini Paulus memulai argumen-argumennya. Paulus pun mengatakan di sini bahwa ini keyakinan yang diyakini oleh semua orang percaya, of all who believe in and preach Christ. Keyakinan bahwa Yesus bukan sekadar mati untuk dosa-dosa kita, tapi kemudian bangkit dari maut, itu keyakinan dari semua orang yang percaya kepada Kristus dan yang mengkhotbahkan Kristus. Dan bahwa pelayanan kerasulan Paulus merupakan sumber dari hidup mereka di dalam Kristus. Ya, ini akan kita lihat kembali, sebenarnya berulang dari awal kita bahas surat ini, bagaimana jemaat Korintus secara sadar, secara sengaja dapat kita katakan, melakukan, menyatakan penolakan-penolakan terhadap kerasulan Paulus. Karena itu kembali di bagian ini Paulus akan seperti menyinggung bahwa aku ini rasul bagi kalian. Kalian bisa terima hidup di dalam Kristus, itu mau nggak bisa dipisahkan dari pelayanan kerasulanku. Itu kita dapati di ayat 1-11. Ini merupakan tanggapan Paulus bagian pertama terhadap salah berpikir mereka bahwa orang percaya yang mati tetap dalam keadaan mati. Nanti kita lihat apa yang mereka pahami. Tuhan. Bagian kedua, itu di ayat 12-34, teman-teman bisa sambil lihat Alkitabnya. Di bagian kedua ini Paulus menyajikan dua posisi atau dua keyakinan jemaat Korintus yang menurut Paulus itu saling bertolak belakang, saling berkontradiksi. Yaitu bahwa di satu posisi mereka percaya bahwa Yesus itu telah dibangkitkan dari maut, namun di posisi lain mereka nggak percaya bahwa orang-orang Kristen akan mengalami kebangkitan sama seperti Yesus bangkit. Itu menurut Paulus sebuah kontradiksi. Sekali lagi, di satu sisi mereka percaya bahwa Yesus telah, mereka sama sekali nggak ragu bahwa Yesus telah bangkit dari maut. Mereka sama sekali nggak ragu posisi ini. Namun di sisi lain mereka pun yakin bahwa orang-orang percaya nggak mengalami seperti apa yang Yesus alami. Makanya Paulus menunjuk kepada dua posisi ini sebagai kontradiksi. Paulus dalam bagian 2 ini berusaha menyadarkan jemaat Korintus betapa absurdnya keyakinan mereka. Nah, bagian kedua ini juga bisa dibagi ke dalam 3 sub
bagian. Sub yang pertama itu ayat 12 sampai 19. Paulus bilang, jika memang benar orang mati tidak dibangkitkan, maka logikanya adalah Yesus pun nggak dibangkitkan sebenarnya. Jika pengikutnya nggak mengalami kebangkitan, seharusnya sebagai konsekuensi logisnya adalah Yesus pun nggak mengalami kebangkitan. Hanya pura-pura mati, mungkin itu teorinya. Atau sebenarnya nggak bangkit, hanya hantu yang dilihat oleh murid-murid, termasuk oleh Paulus. Itu jika memang benar orang-orang percaya nggak mengalami kebangkitan seperti Yesus. Dan Paulus jelaskan di bagian ini, jika memang Yesus nggak benar-benar dibangkitkan dalam tubuhnya sebagai manusia, dalam kemanusiaannya, tubuhnya benar-benar mengalami kebangkitan, maka tubuh kita, orang-orang percaya juga akan binasa pada saat mati, sama seperti Yesus. Jika itu yang terjadi, maka pondasi kekristenan rata dengan tanah, kosong semua, hampa semua. Baik masa lalu kekristenan itu kosong karena Yesus ternyata nggak benar-benar bangkit. Apalagi masa depan kekristenan. Ini yang Paulus sajikan untuk jemaat Korintus sadar. Ini loh absurdnya, konyolnya pemikiran kalian, konyolnya keyakinan kalian. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji. Itu bagian pertama. Selanjutnya, subbab kedua itu di ayat 20 sampai 28. Paulus menyajikan posisi yang berlawanan. Haleluya. Dari ayat 12 sampai 19. Ayat 20 Paulus jelaskan, karena Yesus telah dibangkitkan dari maut, maka sesungguhnya kebangkitan orang-orang percaya itu merupakan sebuah konsekuensi logis yang nggak terhindarkan. Inevitable. Nggak terhindarkan. Yesus benar bangkit dari maut, maka pengikutnya, seluruh pengikutnya, pasti akan bangkit dari maut. Paulus di ayat-ayat ini menggunakan hari raya berkas sulung sebagai gambaran atau ilustrasi. Paulus menunjuk kebangkitan Yesus sebagai yang sulung dari kebangkitan-kebangkitan berikutnya. Haleluya. Tentu menunjuk kepada kebangkitan-kebangkitan orang-orang percaya. Seperti berkas gandum jelai yang sulung mewakili atau merupakan sampel dari seluruh hasil panen yang akan dituai, demikianlah kebangkitan Yesus menjadi yang sulung dari seluruh kebangkitan orang percaya. Itu di subbab kedua ayat 20 sampai 28. Di subbab ketiga masih di bagian kedua, subbab ketiga itu di ayat 29 sampai 34. Rasul Paulus sekali lagi berusaha menyadarkan absurdnya keyakinan jemaat Korintus. Dan kali ini di ayat 20 sampai 28, Paulus menghubungkan dengan kegiatan pelayanan yang ia lakukan. Kita lihat nanti ayatnya ini nanti yang menjadi penekanan.
Nanti kita akan sampai pada ayat ini. Ini sekali lagi Paulus tulis untuk menunjukkan betapa konyolnya keyakinan jemaat Korintus yang percaya Yesus bangkit, namun nggak percaya tubuh kita akan mengalami kebangkitan. Paulus katakan seperti ini, buat apa saya rela mempertaruhkan nyawa melawan orang-orang yang sangat ganas di kota Efesus? Kalau manusia yang mati akan lenyap begitu aja, tubuh kita ini nggak dibangkitkan, tanpa dihidupkan kembali tubuh kita ini, maka lebih baik mari kita makan, minum, bersenang-senang, karena besok kita akan mati, binasa semuanya. Tapi karena Paulus tentu sisi lain logisnya adalah karena Paulus yakin banget bahwa tubuhnya suatu saat akan dibangkitkan sebagaimana Yesus alami kebangkitan tubuh. Karena itulah Paulus rela mempertaruhkan nyawanya menghadapi orang-orang yang luar biasa ganas menentang pengabaran Injil. Paulus rela, berani dia menyerahkan nyawanya karena dia percaya saat nyawanya diserahkan, tubuhnya bisa mati, tetapi pasti akan mengalami kebangkitan karena Yesus sebagai yang sulung, sebagai buah berkas sulung sudah dibangkitkan lebih dahulu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sebelum masuk ke part 3, kita diskusi dulu. Silakan Ibu Rini pimpin diskusi. Puji Tuhan. Di sini ada Niar. Selamat bergabung Niar. Walau kurang enak badan, tapi masih sempatkan waktu untuk bergabung. Mungkin Niar ada yang mau ditanyakan atau menambahkan, boleh? Belum, Karini mau dengerin aja dulu. Oke, oke. Kasih ya. Kita Ya. lanjut ya. Puji Tuhan, kita lanjut. Sekali lagi kita malam hari ini hanya sampai di pendahuluan yang dituliskan oleh buku kita ini. Puji Tuhan. Lagi sedikit diulang. Terbagi dalam 3 bagian tanggapan Paulus terhadap keyakinan sesat jemaat Korintus, yaitu bahwa mereka yakin tubuh orang percaya akan binasa. Tubuh orang percaya akan binasa, akan menjadi hampa, kosong, nggak lagi berwujud. Haleluya. Itu yang diyakini oleh jemaat Korintus. Paulus tulis ayat-ayat ini untuk mengcounter pemahaman salah mereka. Dan itu dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama tadi kan ayat 1 sampai 11. Bagian kedua ayat 12 sampai 34. Di bagian ketiga ayat 35 sampai 58, Paulus menyajikan sebuah isu atau pembahasan yang baru. Nah, kalau saya dapat gambarkan apa yang Paulus tampilkan di ayat 35 sampai 58 ini bagaikan harta karun yang luar biasa yang Roh Kudus singkapkan lewat Rasul Paulus. Sebuah harta rohani yang sungguh amat tinggi nilainya. Haleluya. Haleluya. Saya bisa dapat bayangkan seperti dalam film-film yang
bahas atau menampilkan keseruan mengejar harta karun sampai ke dalam gua menghadapi musuh-musuh yang saling bersaing dapatkan harta karun. Karena saking berharganya ini harta karun. Demikian dapat kita bayangkan betapa luar biasanya. Haleluya. Nilai dari singkapan Roh Kudus lewat Rasul Paulus tentang tubuh yang dibangkitkan. Haleluya. Saat tubuh kita ini sakit, kita bisa bayangkan kembali apa yang Paulus singkapkan kepada gereja. Tubuh kita boleh sakit, tapi ada satu saat di mana tubuh kita nggak akan sakit lagi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tubuh kita bisa mati. Bahkan Rasul Paulus rela kehilangan nyawanya demi Kristus. Karena yakin meski tubuhnya mati, tetapi akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Haleluya. Di bagian ketiga ini, Rasul Paulus menjelaskan bukan tentang dengan kuasa apa kita mengalami kebangkitan, tetapi dalam kondisi seperti apa, kepada kondisi seperti apa gereja, anggota tubuh Kristus, orang-orang percaya, murid-murid Kristus, pengikutnya yang setia akan mengalami kebangkitan. Dalam kondisi, dalam bentuk seperti apa? Itu yang Paulus jelaskan mulai ayat 35. Sekali lagi oleh ilham Roh Kudus. Haleluya. Harta yang begitu berharga bagi gereja itu disajikan di bagian ini. Karena itu kalau kita mau jujur, masalah atau bukan hanya masalah berarti kesesatan jemaat Korintus itu justru menjadi berkat bagi gereja di sepanjang sejarah. Kita bisa bayangkan kalau dalam kebodohan kita, kalau nggak ada kesalahpahaman jemaat Korintus tentang kebangkitan orang percaya, belum tentu ada tulisan yang begitu indah ini. Tetapi karena kita semua percaya kedaulatan Tuhan yang bermain di sini, kita nggak bisa memahami misteri ini secara tuntas, tetapi kita percaya lewat masalah, lewat kesalahpahaman jemaat Korintus, kita dapati ayat-ayat berharga. Haleluya. Yang menjelaskan bagaimana tubuh kita ini akan diubahkan. Dalam kondisi atau form, bentuk apa, Paulus jelaskan dalam tubuh kita ini, bodily. Dalam tubuh kita ini, kita akan dibangkitkan. Namun, tubuh dalam kondisi yang baru. Kondisi yang siap masuk ke dalam kekekalan. Nanti kita akan lihat Paulus membandingkan bahwa tubuh kita saat ini bersifat alamiah dan tunduk kepada proses pembusukan. Nah, heran. Contoh yang paling sederhana, sehebat apapun seseorang menjaga tubuhnya nggak semakin tua, melawan proses aging, penuaan, tetap aja. Sehebat apapun seseorang berusaha menahan proses penuaan, dia akan takluk pada akhirnya, pada proses penuaan, dan kemudian
akan mengalami pembusukan. Tubuh saat ini bersifat alami dan tunduk pada proses pembusukan. Sedangkan tubuh kebangkitan itu bersifat surgawi, rohani, dan tidak dapat rusak. Nanti kita akan lihat tentu dalam batasan-batasan tertentu itu tetap bersifat misteri bagaimana tubuh kita ini yang kita pegang sekarang ini, yang saya sedang gerak-gerakan ini bisa berubah menjadi sesuatu yang nggak akan menua, nggak akan berkeriput, nggak akan luka. Haleluya. Tapi Paulus yakinkan kita semua, tubuh kita ini adalah tubuh yang dibangkitkan. Seperti Yesus mengambil tubuh manusia dan tubuh itu yang dibangkitkan. Karena itu dia nggak hilang di tubuhnya. Lubang paku, tusukan di lambung, itu nggak hilang. Karena Yesus ingin menegaskan, ini tubuh manusiaku. Kalian nanti akan nyusul. Pengikut-pengikutku, murid-muridku, kalian akan nyusul. Tubuh kalian akan nyusul. Aku berkas sulung, aku buah sulung. Kalian panen berikutnya, kalian kebangkitan berikutnya. Dan kondisinya sama seperti aku. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita bersyukur punya Allah yang hidup, yang mengasihi kita, yang bertanggung jawab kepada kita. Yang akan terus menyatakan perkara-perkara dahsyatnya. Yang kita makin cinta dia dan makin siap memberikan segala sesuatu untuk hormat kemuliaannya. Puji Tuhan. Inilah tiga bagian tanggapan Paulus terhadap absurdnya keyakinan Rasul Paulus. Selanjutnya kita ingin tahu kenapa sih jemaat Korintus sampai kepada keyakinan bahwa nggak ada kebangkitan bagi orang-orang percaya. Untuk itu, buku kita ini mengingatkan kembali kepada kita tentang masalah yang berkali-kali sudah dimunculkan, kondisi jemaat Korintus, pemahaman jemaat Korintus yang salah terhadap kerohanian. Mereka berpikir mereka itu begitu rohani. Padahal nggak demikian. Ini yang juga menjadi penyebab kesesatan berpikir mereka. Karena bagi mereka, ketika mereka dipenuhkan Roh Kudus, ketika mereka berbahasa roh, mereka sudah begitu rohani. Sedemikian sehingga bahkan Paulus, sang rasul yang membawa mereka kepada Injil, itu mereka anggap kurang rohani. Tetapi kalian jemaat Korintus menganggap diri kalian paling sempurna. Ini yang merupakan sindiran Rasul Paulus. Begitu sempurnanya kalian. Begitu dewasa rohaninya kalian. Begitu tinggi status rohani kalian. Sekali lagi, ini penyebab, salah satu penyebab utama kenapa mereka sampai kepada pemikiran bahwa tidak ada kebangkitan dari antara orang mati. Saat mereka penuh Roh Kudus, berbahasa roh, mereka melihat diri mereka itu masuk kepada eksistensi malaikat. Mereka melihat hidup mereka sudah memulai sebuah tahap baru di mana keberadaan malaikat
itu menjadi pengalaman mereka. Dan seperti malaikat nggak butuh tubuh manusia, mereka pun melihat tubuh mereka sendiri ini sebagai sesuatu yang nggak dibutuhkan. Ini kita kembali beroleh penegasan, penegasan, penegasan. Betapa berharganya manusia. Sehingga Yesus mau jadi manusia. Mengambil tubuh manusia. Dia nggak menjadi malaikat. Gak. Dia menjadi sama dengan kita. Mengambil tubuh manusia. Nah, karena itu menjadi absurd kan? Saat jemaat Korintus menganggap tubuh ini nggak dibutuhkan. Mereka justru ingin seperti malaikat. Ini yang kita terus dan terus belajar. Sehingga tentu tujuan akhir adalah kita semakin cinta pada Yesus. Kita nggak mau sampai seperti jemaat Korintus yang salah dalam memahami karya, kematian, dan kebangkitan Yesus. Mereka melihat di bagian ini bahwa saat mereka dipenuhkan Roh Kudus, itu merupakan langkah terakhir, final reading, pembersihan terhadap tubuh. Karena mereka melihat tubuh mereka ini, tubuh manusia itu lemah. Tubuh manusia itu berada dalam segala hal, dalam segala kondisi, berada di bawah kondisi atau keberadaan malaikat. Tubuh ini udah seharusnya memang segera disingkirkan. Karena itulah, aku ini jelaskan, doktrin kebangkitan tubuh justru merupakan ide yang terkutuk bagi jemaat Korintus. Oleh kesalahpahaman mereka ini, bahwa mereka sudah masuk ke kondisi malaikat, itu pun menjelaskan kenapa mereka mau dibaptis untuk orang mati. Nanti kita akan lihat atau sampai ke bagian itu. Jadi, ada kemungkinan besar adalah jemaat Korintus membaptiskan, memberi diri mereka dibaptis sebagai wakil dari orang-orang terkasih yang sudah meninggal lebih dulu. Mereka yakin saat mereka dibaptis atas nama kekasih mereka yang sudah meninggal lebih dulu, maka kekasih mereka yang sudah meninggal itu menerima keberadaan atau eksistensi malaikat. Itu yang menjadi penafsiran cukup aman saat kita masuk ke ayat-ayat. Kok Paulus seperti menyetujui ada praktek atau sakramen pembaptisan bagi orang mati. Puji Tuhan. Ya, selanjutnya kita lihat, misalnya beberapa bagian. Dua kenyataan sejarah yang kemungkinan besar menjadi faktor penyebab dari keyakinan sesat mereka. Sekali lagi, yakin sesat mereka adalah nggak ada kebangkitan orang-orang percaya. Dua fakta sejarah. Pertama, tampaknya memang sampai dengan ditulisnya surat ini, surat 1 Korintus ini, pengajaran tentang kondisi orang percaya di hari kedatangan Kristus itu belum dirumuskan dengan jelas, belum dihotbahkan, belum dituliskan secara jelas. Jadi kita bisa bayangkan dalam khotbah-khotbah para rasul, selalu yang dibahas adalah kebangkitan Kristus. Namun kebangkitan orang percaya itu belum dibahas.
Surat 1 Tesalonika itu bisa menjadi bukti bahwa sampai dengan tahun 48 sampai 49 Masehi, itu berarti 20 tahun kurang lebih, atau hampir 20 tahun setelah kekristenan lahir, belum pernah dibahas secara khusus tentang kebangkitan orang-orang percaya. Ini merupakan faktor penyebab, diyakini merupakan faktor penyebab kenapa mereka sampai kepada kesesatan. Karena memang ternyata belum dijelaskan, belum dirumuskan secara tegas oleh para rasul. Kedua, faktor penyebab adalah suburnya pertumbuhan pengajaran sesat di tengah jemaat Korintus setelah ditinggalkan Rasul Paulus. Pemahaman sesat tentang kerohanian, tadi kita sudah lihat, membuat mereka memandang rendah tubuh mereka sebagai manusia. Padahal kalau kita mau berpikir, tubuh kita ini kan juga ciptaan Tuhan. Meski terkontaminasi oleh dosa, namun itu nggak bisa menghilangkan fakta, kebenaran, kenyataan bahwa tubuh ini merupakan ciptaan Allah sendiri. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan sekali lagi tadi, Yesus menggunakan tubuh manusia saat ia mengambil rupa seorang manusia. Pemahaman sesat ini menjadi bahan bakar bagi semangat jemaat Korintus menentang Paulus dan ajaran. Kita mungkin heran, kok bisa sih seorang rasul yang melahirkan jemaat Korintus sampai kepada tahap menentang habis-habisan pengajaran Rasul Paulus. Tapi itulah hasil ajaran sesat. Kita nggak perlu heran. Tuhan Yesus tolong kita semua. Kita diingatkan malam hari ini, pengajaran sesat bisa menghasilkan perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang kita nggak pernah bayangkan sebelumnya. Sejarah gereja sepanjang 2000 tahun menjadi bukti bagaimana ajaran-ajaran sesat menghancurkan hidup orang percaya. Kita sudah lihat betapa berulangnya pembahasan Rasul Paulus untuk menegaskan bahwa dirinya ini rasul bagi jemaat Korintus. Di bagian ini, Paulus pun menyinggung hal tersebut. Menyinggung penyangkalan jemaat Korintus terhadap kerasulan. Ada kemungkinan besar jemaat Korintus yang memberi julukan kepada Paulus sebagai an aberration or a freak. Ada kemungkinan Paulus dijuluki rasul aborsi. Pengen jadi rasul, padahal enggak. Seperti bayi yang siap lahir, diaborsi. Unperfected fetus. Fetus yang mulai berbentuk sebagai bayi, sebagai manusia, diaborsi. Ada kemungkinan besar
jemaat Korintus menjuluki Rasul Paulus sebagai rasul aborsi. Karena itu saat kita sudah baca tadi, karena aku adalah paling hina dari semua rasul. Tetapi Yesus menampakkan diri juga kepadaku. Puji Tuhan. Mungkin banyak orang menganggap aku nggak layak disebut rasul. Tetapi karena kasih karunia aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Saya bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kita dapati sebuah pergumulan batin saat Paulus menyajikan, bagi kalian mungkin aku ini seorang rasul aborsi, tetapi kasih karunia Allah nyata dalam hidupku. Kasih karunia Allah itu bekerja luar biasa dalam pelayananku. Kalian salah satu bukti aku ini seorang rasul. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, terakhir di malam hari ini, baik, tadi kita sudah lihat ada bagian-bagian 1, 2, 3. Baik bagian 2 maupun bagian 3, kedua-duanya diakhiri dengan nasihat praktis. Sekali lagi, diakhiri dengan nasihat praktis. Kembali memberi penegasan bagaimana kesesatan pengajaran itu berpotensi besar menghasilkan kesesatan perilaku. Nah, itu nanti kita dapati di ayat 34, 33, 34. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ini kan hal-hal praktis yang terjadi oleh karena pengajaran sesat. Nanti di bagian 3 kita lihat nasihat praktis Rasul Paulus itu di ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dan jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kita akan dibangkitkan dalam tubuh surgawi kita dan kita akan terima mahkota kehidupan. Tubuh yang tidak bisa binasa, mahkota yang tidak bisa binasa, itu memberi keyakinan bahwa setiap jerih payah kita dalam Tuhan nggak akan sia-sia. Puji Tuhan, kiranya pembelajaran kita malam hari ini lebih dan lebih lagi mempertegas dalam hati dan pikiran kita bahwa Yesus bukan hanya sekedar mati untuk menebus dosa kita, tetapi Yesus pun sudah bangkit untuk menjadi jaminan bahwa kita semua yang telah ditebus dari dosa akan menerima tubuh kebangkitan. Itulah mengapa kita semakin hari semakin cinta Yesus, karena segala sesuatu masa lalu kita dibereskan oleh karena Yesus. Masa depan kita dijamin oleh karena Yesus. Masa lalu kita, segala bentuk dosa kita, paling gelap sekalipun dibereskan oleh kematian Yesus. Dan masa depan kita, bagaimanapun cara kita mati, ada kepastian kita akan terima tubuh kebangkitan. Karena kebangkitan Yesus. Itulah mengapa sudah seharusnya hari ke hari kita makin cinta Yesus, makin kagum, terpesona terhadap Yesus dan semua karyanya. Khususnya pada saat malam hari ini,
pada kematian dan kebangkitannya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Ibu Rini pimpin diskusi dan tutup dalam doa. Tuhan, Niar mau ada pertanyaan atau tambahan saat malam hari ini? Iya Kak, apa ya? Menurut aku penting banget ya buat kita itu bukan cuman mengerti tetapi juga memahami, menghidupi kebenaran bahwa kita itu tubuh kita itu semakin apa ya, jiwa kita itu semakin apa diperbaharui gitu dari hari ke hari dan eh, kita tuh nantinya tuh akan dibangkitkan gitu dengan tubuh yang baru, dengan kehidupan yang baru bersama Tuhan Yesus gitu. Jadi eh, ada apa ya mata yang terbuka terhadap keselamatan kekal tuh seperti apa sih gitu. Karena memang apa ya banyak kali mungkin eh, para apa ya orang-orang Kristen jemaat tuh belum mengerti atau menghidupi hal ini gitu. Mungkin tahu kita diselamatkan, kita kita apa ya eh, hidup lagi sama Tuhan Yesus, tapi untuk apa ya eh, kita dibangkitkan lagi, terus kita benar-benar masa depan yang seperti itu tuh nyata gitu tuh seperti itu masih kurang gitu. Jadi doa kita bersama aja sih apa yang kita pelajari itu bukan cuman kita mengerti, tetapi kita boleh imani dan kita tahu hidupi dalam hati dan pikiran kita itu sehari-hari sehingga kita semakin menikmati apa ya kemuliaan Tuhan Yesus. Itu aja sih, Kak. Ya, makasih banyak ya Niar. Puji Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan selamat malam hari ini. Kita akan tutup pembelajaran kita malam ini. Nanti Niar yang tutup dalam doa. Baik, Kak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih ya Bapa untuk setiap firman, setiap pelajaran yang Kau bagikan kepada kami ya Tuhan di malam hari ini. Sedikit banyak yang kami terima ya Bapa, kami mau mengucapkan syukur. Mungkin susah atau mudah kami cerna ya Tuhan Yesus, tapi kami mau berterima kasih atas segala peringatan-Mu, firman-Mu yang selalu baru untuk kami ya Tuhan di setiap hari. Tuhan kami mau semakin hari ya Tuhan Yesus, mau menikmati karya-Mu, janji-janji-Mu yang ajaib ya Bapa. Kami mau melihat dengan mata hati kami yang terbuka bahwasanya Engkau telah mati bagi kami Tuhan, tetapi Engkau juga hidup bagi kami dan dalam kebangkitan-Mu ya Tuhan Yesus, kami boleh mendapatkan masa depan yang luar biasa ya Tuhan Yesus. Kami tidak perlu takut ya Tuhan, karena kami punya jaminan ya Bapa, di mana kami akan mendapatkan kehidupan yang jauh lebih indah, kehidupan yang kekal. Yesus, kami boleh ya Tuhan Yesus merasakan kebangkitan bersama-sama Engkau ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, menjadi doa kami, harapan kami. Engkau saja yang memberikan kami ya Tuhan Yesus kekuatan, motivasi ya Tuhan Yesus untuk memberikan kami bagimu ya Bapa. Kami ingin ya Tuhan mengenal Engkau lebih dalam lagi, lebih heran lagi ya Tuhan Yesus. Bukan hanya untuk menguatkan kami dari hari ke hari Tuhan Yesus, tetapi kami tahu ya Tuhan, hidup kami bukan cuma di dunia ya Bapa, tapi kami mau ya Tuhan Yesus menikmati kehidupan kekal bersamamu ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap perjalanan iman kami ya Tuhan bersamamu ya Bapa. Kiranya Tuhan, Tuhan yang tolong untuk setiap hati kami, untuk setiap anak-anakmu ya Bapa. Kami gak pernah mengeraskan hati ya Tuhan Yesus, tapi kami mau dengan hati nurani kami mau terus diubahkan ya Tuhan Yesus. Kami mau semakin serupa dengan Engkau ya Bapa. Kami mau melihat kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau hidup bagimu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk Bung Semi yang memberikan kami terus menjadi alat-Mu ya Tuhan. Untuk memberikan firman-Mu ya Bapa, kiranya kekuatan, kiranya hikmat marifat ya Tuhan Yesus, kiranya semangat yang baru ya Tuhan Yesus untuk mengenal firman-Mu lebih heran lagi. Tuhan, Tuhan yang terus memberikan pada Bung Semi ya Bapa, menjadikan Bung Semi keluarganya teladan bagi kami ya Tuhan Yesus dalam firman-Mu, dalam iman mereka ya Tuhan Yesus, dalam segala tingkah laku mereka, pelayanan mereka menjadi teladan bagi kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan yang tolong juga
anak-anak Tuhan, kiranya mereka juga mau punya hati untuk lebih lagi ya Tuhan, belajar firman Tuhan. Karena ya Tuhan Yesus, tidak ada yang lebih baik ya Tuhan daripada mengenal kebenaran-Mu ya Bapa. Kami rindu ya Tuhan, kami bukan cuman ya Tuhan Yesus asal menerka ya Tuhan Yesus kebaikan-Mu, kedekatan kami dengan-Mu Tuhan, tapi kami menutup telinga untuk firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami tidak mau ya Tuhan, tapi kami mau terus menjadi pelita dalam perjalanan hidup kami ya Bapa, menjadi kekuatan, menjadi petunjuk ya Tuhan dalam setiap kelemahan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami serahkan ya Tuhan ibadah kami selanjutnya, pembelajaran Bible study hari Jumat dan hari Selasa Tuhan, serta ibadah-ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pula kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Bersyukur, berterima kasih ya Tuhan Yesus atas limpah karunia-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.